Ada yang sudah tahu apa yang saya mau ceritakan pagi ini? Oh, pura-pura dulu. Kalau sudah ada saya hentikan. Baik. Di sini ada yang bisa berbahasa Bugis? Bisa. Berarti saya mau bercerita berbahasa Bugis saja. Jadi dulu kebiasaan orang tua waktu kecil itu sebelum tidur selalu didongengkan. Jadi, saya tidak berkisari tapi mendongeng. Tapi kayaknya melihat minuman di samping kayak ini. Baik, boleh saya mulai ya. Jadi engka anak-anak riaseng ilagong kona. Ada yang tahu terjemahannya? Jadi, oh ya ada penerjemahannya kayak di samping kanan. Jadi kasih ditahu biasa ilagong kona. Yari ilagong kona masero males timandre. Malas tuh meresti mantre apalagi gue ada bangsa Yesus ya. Jadi tunggu so ada namanya nih mantre Andre dari bolana. Jadi ya foto batuana Indo Ambona kalian ya Indo Ambona biasa. Kurang mengandre anak nilok mandre to nanti capu ni andre na. Ingka na sewa tusot karena nasa basas to makpiro. Ya rotong matuan na akhirnya berpikir bagaimana caranya supaya lapong anak-anak nasalay boleh. Nasabak na rekode nasalay. Bila ditotoi dia ada di mandre dia ada di andre ada nama nilok mandre. Iya. Akhirnya Nabi pikir cara, bahkan saking sadisnya dia berpikir untuk membunuh anaknya, tapi dengan cara yang tidak disadari oleh anaknya. Jadi ialah pertama tua keseluruhan nauli anak lo makjala balik. Padahal rencana anak pertama tua ambona, ilo nafan cari Andre na buaya anaknya. Jadi natiwin ni anak-anak lo di salong engka ni teman kita kurang ka sek di engka sekaju buaya luto biasa man tahu. Carita kena tahu carita ni. Agana naitan na buaya madepe yala pong ambok langsung napian di jalanan. Ya napian di jalanan. Jaringnya dibuang. Maka buaya itu pun terjaring oleh jaring si ayah. Maka ketika jaringnya sudah mulai memperangkap si buaya ini punya kekuatan besar. Jadi lapor buaya maka jelada. Jadi ye lapor tua lagu pun lupa ganti, lupa balik kayak lupa diawe. Maksudnya itu disuruh anaknya terjun segera untuk menangkap ikan besarnya di bawah. Padahal itu adalah seekor buaya besar. Maka sang anak pun melompat ke dalam sungai. Maka berkelahilah si anak dengan buaya di dalam sungai. Pede naitai wah macelak ni weh. Samana mancaji daramani ni weh. Nasen nila pertama tua made ni lagong kona. Wadin mandre di bolaya, dek naga mandre andre di bolaya. Nasawak mate lagong kona di andre di buajai. Maka pulanglah sang ayah ke rumah. Sampai depan rumah, oh mana? Anasu nih. Wadin itu nasa mandre, maka kesin nasabak dek ni lagong kona, nandre ni labu aja. Maka ibunya pun memasak dengan masakan yang enak untuk suaminya, untuk berdua mereka. Sampai ketika sudah siap dihidangkan, tiba-tiba datang lagong kona membawa seekor buaya besar. Oh, emak,
engkau ni balelepo uti di sebalelepo. Dia pikul buaya tadi itu, dia bawa pulang ke rumah. Ternyata anak ini berhasil mengalahkan buaya. Mungkin itu buah kekuatan karena saking kuatnya makan selama ini. Jadi akhirnya pun naiklah si anak di rumah. Wah, alhamdulillah. Megaladen kita andandre terus ni mandes si lagong konak nacapu di mana sih? Jadi dia sih sempat lo bawa tomatua mandre nasabak capun yang andandre na napakua lagong konak. Nah, selanjutnya pure mandre na pikir gue bicara mandre tulu barabu ditongi runtu andre. Oh na payo kan konak capun yang aru agak sina aju rakko capun nih lo dipakai manas na dia naga gaju. Kalau ada sapa aju dal maka pergilah sang ayah membawa anaknya ke hutan besar. Dia pilih kayu yang paling besar untuk dia tebang. Ya. Pas mau roboh ini kayu, gong kona, tahannya aja, lo di bedung. Maka lagong kona pun segera menahan kayu. Maksudnya itu supaya ada gongkona tertindih oleh kayu. Maka lagong kona kembali menahan kayu dan kelihatan seakan-akan lagong kona tenggelam dalam tanah. Maka pulanglah si ayah kembali ke rumah. Wayang makna, wadini mantri yestoe. Maka ni lagong kona, napakwa julopo, teler kita naik. Maka sang ibu pun kembali memasak. Maka ketika selesai masaknya siap dihidangkan, engkau si lagong kona ni susuk pa julopo na. Ma, embo, engkau ni aja tunui mega ni uti ni soloi bolai. Wadini manasa si kaini. Maka mendes lagong kona, alhamdulillah mega si andre di bolai. Maka lagong kona pun kembali menghabisi makanannya, kembali orang tua tidak makan apa-apa. Nah, selanjutnya orang tua berpikir, waduh, gimana caranya ini supaya kita juga bisa mendapatkan sesuatu. Akhirnya lagong kona mantan di samping. Akhirnya lagong kona berterus terang orang tuanya, gong kona. Setengah-tengahnya pura ko duwolin lo mak jala sapak balik setengah-tengah lo kampuno ko nasabak de gago di janda kung kamu ko itan tomatomu mapojo dikasih mak mombomu de gagan dan rena. Kemudian ya lo deni wolin kalau mak malah aju ngelong mika supaya kau ditinjis oleh kayu nasabak de tengah pau de janda nasekong kamu ko dibolai nakope upasan ini, barawat ini lawan sapak dan letak. Nasabak kung kabupi de gagawat di janda di nomor tuai. Maka lagong kona pun menyadari wah ternyata saya selama ini telah meresahkan orang tua dengan kemampuan saya makan yang luar biasa. Akhirnya yang lagong kona nasalain bolana. Di tengah lalang si runtui syekh di bawah ada seria lapat timpatasi. Kalau diterjemahkan namanya tukang timba lautan, dapat timpatasi. Ada seruntu na lagong kona, gong kona, kalau katera. Kalau kaget pas sampai dalek na kuangnya, pacuit ko ka, ano ka, eduk ka. Oh, tunggu dulu. Nasa, tapi kalau macuit ka, ya kung jadi pemimpin nasa, tunggu dulu. Matikan dulu. Kira-kira iga-iga makerja, iga-iga melasti, iga-iga pakala lena jadi pemimpin. Maka berkelahilah si lagong kona sama lapit tunduk pariwawala. Begini saja, kau pukul saya duluan. Maka lapak timpatasi, dia pukullah si gongkona pak terlempar lagong kona 3 meter. Wah, kayaknya kini giliran tuh. Sekalinya lagong kona pukul pak terlempar si lapit tunduk 7 meter. Wah, kayaknya saya menang. Kalau gitu ikut saya jadi pemimpin. Jalanlah mereka, ketika tengah jalan ketemu lagi ada seseorang namanya siapa lagi namanya, sudah lupa namanya. Ya, intinya seorang lapit tunduk pariwawala, maksudnya kemampuannya panjang tangannya bisa sampai 7 depak. Gong kona, lapat timpatasi, melok-melok kote tuh.
Nggak kalau kajokan asa sampai dan lek nampangin. Oh tak cek kak. Oh demua nasa tapi itu mencari nabuak. Oh deh, kuyak mencari macoy, ia pa mencari pemimpin. Oh kumakiro. Dicoba dulu. Iga bekerja di antara iya atau ini. Iga pakala. Ada yang apa mencari pemimpin. Oke. Sekalinya siap kerja. Oke. Ini na dulu. Pukul saya duluan. Maka lapat timpa siapa dari namanya? Yang paling kuat tadi ini pemimpinnya dipukul aja, maka terlempar sampai puluhan meter. Maka kemudian Lagong Kona kembali, kalau gitu giliran saya. Pas dia pukul ini terlempar lebih jauh lagi, 2 kali lipat jauhnya. Oh kalau gitu hari ini masih saya harus jadi pemimpin. Engkau belum bisa jadi pemimpin. Nasabah, ya upah makerja, ya upah pakala. Agar laos si pengen jokka dengan ini 2 anak guruna. Ya. Sebenarnya tengah lalem malupuk nih. Aga pun lapat malupuk mana nih. Naik tero di bulu, tak kore bulu nasa engkak tero kapal. Engkak kapal kurang teandro. Taro api mak dempuh. Jadi di gunung itu ada sebuah rumah kecil yang lagi berasap. Nah, maka dia perintahkan anak buahnya. Lapi tunduk pala kedol malah antrean malupuk mana nih. Maka pergilah anak buahnya ke sana melihat. Dia minta tolong, wahai tuan rumah, adakah di sini yang punya api? Kami ingin memasak dengan membakar memasak dan ini menyalakan api. Maka tuan rumah pun mengatakan, Endre nih malah, ini tona malah engkau di dapur lagi nasa. Maka naiklah tadi anak buahnya yang pertama, pas dia tiup-tiup itu api, tiba-tiba ditutup dengan sesuatu oleh yang punya rumah. Ternyata yang punya rumah ini adalah Nene Pakande. Jadi tukang makan orang. Kemudian ini ditunggu beberapa lama, kok lama sekali, cuma disuruh ambil makanan sedikit dan api kok belum muncul-muncul. Maka disuruh anak buahnya, iko lapi tunduk parolo. Iko selokan malah api jolo. Nasabah, naikkan isdiut aja dek pipole di si bawahmu. Maka pergilah anak buahnya yang kedua. Pas sampai di sana, kemudian dia kembali meminta, wahai tuan rumah, adakah di sini api atau sedikit makanan? Oh silahkan naik, ada jadi ambil sendiri di dapur. Maka ketika orang ini kembali meniup apinya, ngapain nawar rurung, tapa di toko si bahasa Prancis, bahasa Toriolo. Maka 2 orang ini sudah terpenjara, tertutup oleh sesuatu yang sangat berat bagi mereka. Ini si Lagong Kona berpikirlah, kenapa lama sekali ini anak buahku 2 orang. Naik-naikkan sendiri ada penalisu. Maka Lagong Kona pergi sendiri mengecek apa yang terjadi di sana. Pas dia ke sana minta tolong, wahai tuan rumah, adakah api di sini? Oh ada, silakan ambil sendiri. Pas dia tiup apinya, maka orang tuan rumah ini yakni Nene Pakande dia tutup juga Lagong Kona. Tapi ternyata Lagong Kona memang kuat karena dia seorang dari awal tukang makan. Sekali dia gerakkan tangannya maka semuanya terbuka. Ternyata kamu kok balik kue ada yang dekau kayu tuh ada pernah pole dengan rembus di bawahmu. Maka akhirnya justru tuan rumahnya Nene Pakande ini akhirnya lari meninggalkan rumahnya. Baru saya didapatkan orang sekuat ini. Maka akhirnya mereka dari pemilik rumah itu dan sejumlah fasilitas di situ ada makanan, mereka pun menikmatinya. Baik, singkat cerita, inilah cerita bahasa Bugis siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.